Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marta Nasifa Fajriani dengan NIM 220101170704005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi UAS untuk sistem informasi akuntansi. Yang pertama, untuk pembahasannya ini garis besarnya adalah kita akan membahas yang pertama ada alur transaksi, yang kedua ada dokumen yang diperlukan, yang ketiga ada divisi atau bagian yang terkait. Nah, untuk pertama, di sini saya sudah pernah membuat flowchart untuk tugas sistem informasi akuntansi, yaitu pengajuan beasiswa. Untuk flowchartnya sendiri dimulai dari start, lalu lanjut input form beasiswa, setelah itu melanjutkan untuk proses verifikasi beasiswa, setelah itu lanjut lagi untuk decision-nya itu adalah beasiswa tersebut disetujui atau tidak. Jika tidak, maka akan kembali lagi ke atas untuk menginputkan form beasiswa. Lalu jika disetujui, maka akan lanjut ke bagian bawah yaitu memotong tagihan berdasarkan nominal beasiswa. Lalu selanjutnya bisa mencetak bukti beasiswa dan selesai. Itu adalah flowchart untuk mengajukan formulir beasiswa. Nah, dari flowchart ini sebenarnya bisa kita kembangkan untuk menjadi flowchart yang lebih rinci lagi, yaitu kita bisa menambahkan, misalkan pada saat proses memotong tagihan tersebut, bisa kita masukkan ke dalam ledger atau buku besar atau jurnal besar. Nah, itu di situ kita bisa kembangkan lagi. Lalu untuk selanjutnya, setelah flowchart ini ada alur transaksi. Kita akan membahas alur transaksi, yakni tahap pertama yaitu mulai dari pengajuan. Pengajuan sendiri dimulai dari orang tua murid mengisi formulir pengajuan beasiswa yang disediakan oleh pihak sekolah, lalu memasukkan data yang diperlukan untuk mengajukan beasiswa untuk anak kita. Misalkan dokumen-dokumen, misalkan yang pertama kali diisi yang pasti kan ada nama, lalu siswanya siapa, sama orang tua yang mengajukan siapa, setelah itu ada kelasnya, setelah itu alasan kenapa murid itu berhak untuk menerima beasiswa. Selanjutnya lagi, mungkin akan ada dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan. Misalkan KTP dari orang tua siswa, lalu ada slip gaji, atau mungkin surat keterangan RT, dan yang lainnya untuk mengajukan beasiswa. Nah, setelah tahap pengajuan ini, yang kedua adalah tahap verifikasi. Nah, setelah formulir pengajuan diisi, formulir tersebut akan dikirimkan ke manajemen sekolah untuk diverifikasi. Proses ini mungkin melibatkan pengecekan data, validasi kelayakan penerimaan beasiswa, dan persetujuan dari pihak terkait di sekolah. Biasanya verifikasi ini akan menunggu waktu yang cukup lama karena akan diadakan karena kan ada banyak step, yaitu mulai dari pengecekan, validasi, dan persetujuan dari manajemen. Nah, setelah tahap verifikasi berakhir, maka selanjutnya akan ada pilihan apakah beasiswa tersebut disetujui. Jawabannya bisa ada dua, yaitu ada ditolak dan disetujui. Jika ditolak, maka manajemen sekolah menemukan bahwa ada data yang atau kelayakan beasiswa tersebut tidak memenuhi syarat dari sekolah. Maka pengajuan beasiswa akan ditolak dan orang tua murid akan diberitahu untuk memperbaiki pengajuan mereka dan mengajukan kembali. Misalkan yang salah adalah data dari RT mungkin tidak valid atau waktunya sudah terlalu lama, itu akan ada alasan dari manajemen sekolahnya dan akan diberitahukan kepada pihak orang tua. Nah, jika disetujui, apa yang terjadi? Jika beasiswa disetujui oleh manajemen sekolah, maka proses akan lanjut ke tahap berikutnya. Tahapan berikutnya yaitu pemotongan tagihan.
Sistem sekolah akan menghitung jumlah beasiswa yang disetujui dan secara otomatis akan memotong jumlah tersebut dari total tagihan sekolah. Misalkan SPP-nya murid tersebut atau uang iuran murid tersebut itu sebesar 500.000 dan dari pihak orang tua mengajukan keringanan, maka dari pihak sekolah sendiri langsung memutuskan akan meringankan sebesar 50% misalnya. Maka nanti akan terjadi pemotongan tagihan secara otomatis jika sekolah tersebut akan menggunakan sistem dari pemotongan tagihan. Jadi nanti akan otomatis tagihan di bulan selanjutnya akan menjadi 250.000 dan seterusnya sampai murid tersebut lulus. Nah, untuk proses setelah memotong tagihan yaitu adalah mencetak tagihan terbaru. Setelah pemotongan beasiswa dilakukan, sistem akan mencetak tagihan terbaru yang menunjukkan jumlah tagihan tersebut sudah dikurangi dengan nominal beasiswa yang disetujui oleh pihak sekolah. Makanya nanti orang tua akan datang dan membawa tagihan terbarunya untuk dibayarkan kepada pihak sekolah. Setelah itu, dokumen-dokumen yang diperlukan yaitu yang pertama ada formulir pengajuan beasiswa. Formulir ini berisi informasi pribadi siswa, informasi kontak orang tua, alasan pengajuan beasiswa, dan rincian lain yang diperlukan oleh sekolah. Lalu untuk dokumen pendukung sendiri bisa termasuk fotokopi KTP orang tua, akta kelahiran siswa, kartu keluarga, dan dokumen lain yang mungkin diminta oleh sekolah. Lalu selanjutnya ada bukti pendapatan. Bukti pendapatan ini bisa berupa slip gaji atau surat keterangan penghasilan orang tua untuk membuktikan kelayakan finansial. Jikalau beasiswa yang ingin dimasukkan adalah beasiswa kurang mampu dari orang tua. Lalu untuk catatan akademik dan perilaku siswa ini biasanya dokumen yang disiapkan dari pihak sekolah, dari pihak administrasi. Dokumen ini diperlukan untuk memastikan bahwa siswa tersebut memenuhi syarat akademis dan perilaku untuk mendapatkan beasiswa. Jika siswa tersebut dilihat catatan akademik dan perilaku siswanya buruk atau tidak sesuai, kemungkinan dari pihak sekolah juga akan menentang untuk proses pengajuan beasiswanya. Untuk selanjutnya, divisi terkait yang mengurusi sistem pengajuan beasiswa ini yang pertama ada bagian administrasi, lalu yang kedua ada bagian keuangan, yang ketiga ada manajemen sekolah, dan yang keempat ada staf IT atau programmer. Nah, untuk bagian administrasi ini tugasnya adalah menyediakan formulir. Jadi nanti akan ada formulir, dia disediakan oleh pihak administrasi dan mendistribusikan formulir pengajuan beasiswa tersebut kepada orang tua murid. Lalu tugas selanjutnya adalah menerima dokumen, menerima formulir yang telah diisi beserta dokumen-dokumen pendukung dari orang tua murid. Selanjutnya adalah pengarsipan, mengelola arsip semua dokumen terkait pengajuan, verifikasi, dan persetujuan beasiswa. Lalu tugas selanjutnya yaitu komunikasi. Jadi penghubung antara orang tua murid dan manajemen sekolah memberikan informasi mengenai status pengajuan. Selanjutnya yaitu adalah distribusi tagihan. Mengelola distribusi tagihan terbaru kepada orang tua murid setelah pemotongan beasiswa dilakukan. Lalu setelah bagian administrasi ini ada tugas dari bagian keuangan. Bagian keuangan sendiri bertugas untuk memverifikasi dokumen finansial. Jadi verifikasi bukti pendapatan dan dokumen finansial lainnya yang diserahkan oleh orang tua murid. Itu bagian atau tugas dari bagian keuangan. Selanjutnya tugasnya yaitu pengelolaan beasiswa, memproses persetujuan beasiswa dan menghitung nominal beasiswa yang disetujui. Lalu tugas berikutnya adalah pemotongan tagihan, mengelola dan memproses pemotongan tagihan berdasarkan nominal beasiswa yang telah disetujui oleh manajemen sekolah.
Lalu tugas selanjutnya yaitu adalah menyusun tagihan terbaru, menyusun dan mencetak tagihan terbaru yang sudah diperbarui setelah pemotongan beasiswa. Lalu selanjutnya adalah pencatatan transaksi, menyimpan catatan transaksi keuangan terkait beasiswa dan semua transaksi harus tercatat dengan benar. Untuk selanjutnya yaitu manajemen sekolah. Tugas dari manajemen sekolah yakni memverifikasi dan persetujuan, meninjau dan memverifikasi semua dokumen pengajuan beasiswa yang diterima dari bagian administrasi, lalu evaluasi kelayakan, melakukan evaluasi terhadap kelayakan siswa berdasarkan dokumen akademik, perilaku, dan kebutuhan finansial. Lalu selanjutnya tugasnya yaitu adalah pemberian keputusan. Memberikan keputusan akhir mengenai persetujuan atau penolakan pengajuan beasiswa. Lalu ada feedback dan arahan, memberikan feedback dan arahan kepada orang tua murid jika beasiswa perlu diperbaiki atau diajukan ulang. Lalu yang terakhir adalah dokumen persetujuan. Mengeluarkan dokumen persetujuan resmi jika pengajuan beasiswa disetujui. Mungkin akan ada tanda tangan dari petinggi untuk membuktikan bahwa dokumen pengajuan beasiswa tersebut disetujui. Untuk selanjutnya yaitu ada tugas dari staf IT atau programmer. Yang pertama, dia menyediakan dukungan teknis untuk sistem pemotongan otomatis dan manajemen data terkait pengajuan beasiswa. Lalu memelihara sistem, memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan baik, termasuk sistem pengelolaan beasiswa dan juga tagihan. Tugas selanjutnya yaitu adalah untuk keamanan data, menjaga keamanan data siswa dan orang tua murid yang tersimpan dalam sistem supaya tidak tersebar. Lalu untuk mengembangkan dan mengoptimalkan sistem yang mendukung proses administrasi dan keuangan secara efisien. Lalu selanjutnya yaitu adalah integrasi data, mengintegrasi data antara berbagai bagian, ada administrasi, keuangan, dan manajemen sekolah untuk memastikan kelancaran proses pengajuan dan verifikasi beasiswa. Itu adalah tugas dari staf IT atau programmer. Nah, untuk selanjutnya, sekian presentasi dari saya. Terima kasih apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.